Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahana Septiani Harahap dengan NIM 19051100 dari Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan membahas tentang hipotetik kapal laut. Dalam pasal 1162 KUH Perdata berbunyi, hipotetik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil pergantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan. Hipotetik merupakan hak kebendaan atas benda-benda yang tidak bergerak. Kapal dapat dibagi menjadi dua, yakni beratnya di atas 20 meter kubik dan di bawah 20 meter kubik. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kapal laut yang dapat dibebankan dengan hipotetik, sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan kredit. Adapun dasar hukum. Dasar hukum hipotetik kapal yang semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yakni pada buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bahwa atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dapat pembukuan dan andil-andil dalam kapal-kapal dan kapal-kapal pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotetik. Adapun unsur-unsur hipotetik kapal laut. Unsur hipotetik kapal laut itu ada 4. Yang pertama, adanya hak kebendaan. Yang kedua, objeknya adalah kapal yang berada di atas 20 meter kubik. Yang ketiga, diberikan akta autentik. Yang keempat, menjamin tagihan hutang. Di sini saya akan membahas hak hipotek kapal laut. Hak hipotek kapal laut ini ada 4, yaitu yang pertama, tetap menguasai bendanya. Yang kedua, mempergunakan bendanya. Ketiga, melakukan tindakan penguasaan asal tidak merugikan pemegang hipotek. Yang keempat, atau yang terakhir, berhak menerima uang pinjaman. Adapun kewajiban hipotek kapal laut. Kewajiban hipotek kapal laut itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, membayar pokok beserta bunga pinjaman uang dari jaminan hipotek. Yang kedua, membayar denda atas keterlambatan melakukan pembayaran pokok pinjaman bunga. Kesimpulannya, dasar hukum jaminan hipotek diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, dan khususnya dasar hukum hipotek kapal laut hanya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, bahwa secara formil ketentuan-ketentuan lama yakni Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diberlakukan, tetapi secara material lebih banyak mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Hipotek kapal laut sebagai jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak merupakan hubungan hukum perjanjian atau kontrak yang menimbulkan konsekuensi dan hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi berakibatkan pada terjadinya wan prestasi dengan kewajiban pemenuhan pelunasan hutang oleh debitur kepada kreditor atau lembaga perbankan yang dapat terjadi pelelangan hipotek oleh karena terjadinya kredit macet. Adapun saran dari saya, dalam rangka pemerataan hukum hipotek kapal laut seharusnya dapat disusun suatu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang aspek-aspek dalam hipotek kapal laut,
Dasar pemikiran ini oleh karena hipotek atas hak-hak atas tanah telah tersedia dengan hak tanggungan yang dengan sendirinya telah menyatakan tidak berlakunya ketentuan-ketentuan hipotek pada KUA Perdata. Dalam rangka pengembangan potensi perkapalan di Indonesia, diperlukan langkah-langkah konkret. Pemerintah menyediakan kredit murah dan murah kepada pengusaha perkapalan, termasuk pula golongan menengah, kecil, yang kegiatan usahanya dalam transportasi laut. Perlunya penguatan para pengusaha perkapalan adalah bagian dari upaya untuk menjadikan pengusaha nasional sebagai ujung tombak di dalam transportasi laut, sekaligus pula sebagai mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan poros maritim Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum jaminan. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Rahman selaku dosen pembimbing mata kuliah hukum jaminan. Saya menyadari bahwa video ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan saya. Oleh karena sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.